Pada zaman dahulu kala, di pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya, lantaran sejak dia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa, dan dia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid, yang tidak lain adalah teman Malin Kundang, mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai Air Manis, dan dia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Hei, Malin. Hai. Oh, kamu. Ada apa, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar banget. Kapalnya sedang bersandar di pantai Air Manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah engkau ikut merantau denganku, Malin? Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan nih kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus meminta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9 ya. Iya, terima kasih sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya, Nak? Tadi pagi saya diberitahu Rashid ada kapal yang sandar di pantai desa kita. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin Kundang juga tidak tega, Bu. Tapi Malin Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin Kundang sudah bosan hidup miskin terus, Bu. Ya sudah, Malin, kalau memang demikian keinginanmu. Ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan engkau akan berangkat, anakku? Malin Kundang berangkat besok pagi ya, Bu? Secepat itukah, Nak? Kau akan meninggalkan ibu sendirian? Iya, Bu. Maaf, Bu. Doakan Malin Kundang agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Ibu. Tunggulah Malin Kundang pulang dengan harta yang cukup untuk kita berdua. Begitulah Malin Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai Air Manis. Pas tiba di tempat perantauan, Rashid dan Malin Kundang beristirahat di sebuah warung. Tiba-tiba, seseorang di warung tersebut mendengar percakapan Malin Kundang dan juga Rashid. Bagaimana kita? Kita akan kerja apa? Tidak tahu, Malin Kundang. Saya juga sedang memikirkannya. Apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau, Tuan. Kapan, Tuan, kami bisa mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Rumah Tuan di mana? Mari ikut denganku. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya, Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang saudagar pun menyadari hal tersebut. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya tersebut. Dan rupanya, Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang, serta kerajinannya, hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayah, siapa nama karyawan baru itu?
Yang mana? Yang rajin dan tampan itu. Oh, itu namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Ayah. Putri, cuma bertanya saja kok. Oh, ya sudah. Sejak hari itu, Putri semakin kagum dan cinta pada Malin Kundang. Putri selalu memperhatikan Malin Kundang secara diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri, Malin Kundang sudah menjadi orang yang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Sedangkan Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Hubungan Putri dan Malin Kundang pun semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan pantai Air Manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Hai Rashid. Oh, Malin Kundang. Rupanya kau sudah sukses sekali ya. Wah, kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Waduh, engkau sudah menjadi suami dari Putri. Selamat ya, Malin. Iya, syukurlah. Engkau sih dulunya kerja malas-malasan, jadi kena batunya. Benar juga, Malin, apa yang engkau katakan itu. Ya sudah, saya mau berdagang dulu. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande. Mak, Malin Kundang sudah kembali. Dia sekarang di dermaga, Mak. Benarkah itu? Iya, Mak. Ayo, kita ke sana sekarang. Mande dan Rashid pergi ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Sesampainya di dermaga, Kau sudah kembali, Nak. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa wanita tua? Berani sekali mengaku sebagai ibu suamiku. Saya memang ibunda Malin Kundang. Apa kau gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin tua seperti kamu. Ini ibumu, Nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini, Nak? Suamiku tidak punya ibu yang miskin, tua, dan dekil sepertimu. Kau bukan ibuku. Menjauhlah dariku, wanita tua. Ya Tuhan, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia, ya Tuhan. Berilah ia teguranmu. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. tiba-tiba di tengah perjalanan badai datang. Angin bertiup kencang, gelombang air laut naik, kilat menyambar-nyambar, dan kapal pun terguncang. Ada apa ini? Badai begitu besar. Wah! Tiba-tiba kilat menyambar Malin Kundang. Dan pada saat itu juga berubahlah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Malin Kundang berubah diri menjadi sebuah batu akibat telah mendurhakai ibunya. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita Malin Kundang ini adalah kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita, terutama durhaka kepada seorang ibu.